Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa adalah salah satu senjata kita, kaum mukminin, kaum muslimin, di mana doa itu juga merupakan suatu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Selain itu, Allah juga mendorong kita untuk selalu berdoa, untuk selalu meminta, untuk selalu mengadukan hajat, kepentingan kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, kata Allah, kepada aku. Astajib lakum, maka aku akan memberikan, mengijabah apa yang kalian minta. Akan tetapi ada beberapa faktor terkadang yang mempengaruhi cepat atau tidaknya doa kita diistijabah oleh Allah. Di antaranya adalah adab berdoa, kesopanan kita dalam berdoa dan meminta kepada Allah. Waktu, ada beberapa waktu istijabah yang bisa kita gunakan untuk meminta. Di sepertiga malam misalnya, pada hari Jumat, ba'da sholat asar misalnya. Atau di antara waktu ketika khotib duduk di antara dua khutbah pada waktu sholat Jumat. Ada karena memang kita merupakan orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, sehingga doa-doa kita begitu cepat diijabah oleh Allah. Alhasil terkadang doa yang tidak diijabah oleh Allah di dunia tetap akan mendapatkan pahala doa itu sendiri kelak di akhirat. Maka jangan pernah kita berhenti berdoa, memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah. Karena bagaimanapun doa itu adalah suatu ibadah. Ada satu cara lagi yang diajarkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis yang disanadkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, di mana dalam berdoa kita bisa mengingat-ingat amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan insya Allah jika amal kebaikan yang kita perbuat itu ikhlas karena Allah, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah. Sehingga Rasulullah pernah bercerita pada satu waktu, satu ketika, ada 3 orang dari umat sebelum kita, sebelum umat Muhammad. Mereka berjalan-jalan sampai kemudian mereka bermalam di satu gua. Tiba-tiba ada batu besar yang jatuh dari atas gua dan menutup lubang gua, sehingga mereka bertiga tidak bisa keluar dari dalam gua. Kemudian mereka mencari segala cara dan upaya untuk bisa memindahkan batu besar yang menutup lubang gua, jalan keluar tadi. Setelah mereka putus asa, akhirnya salah satu dari mereka mengusulkan untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar batu besar itu bisa disingkirkan, bisa tidak menghalangi lagi tempat keluar mereka dari gua itu. Salah satu dari mereka berkata, "Iya, tapi kapan doa kita akan istijabah oleh Allah? Bahwa kita ini bukan orang wali, bukan ulama, bukan orang yang dekat dengan Allah tentunya. Kapan doa kita akan diistijabah oleh Allah?" Akhirnya salah satu dari mereka kemudian berkata bahwa saya pernah mendengar salah satu cara untuk agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah adalah dengan mengingat-ingat amal soleh yang pernah kita lakukan. Akhirnya karena sudah tidak mempunyai cara lagi, salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba mempunyai orang tua yang sudah sangat tua, usianya sudah lanjut, dan saya tidak pernah pergi meninggalkan orang tua saya kecuali saya sudah memberikan susu dan menyiapkan makanan dan segala keperluan mereka. Tapi pada satu malam, pada satu hari,
ketika saya pergi mencari kayu bakar di tengah hutan. Tanpa terasa saya kemalaman. Dan saya terkejut karena pada waktu itu ketika mau berangkat ke hutan, saya lupa menyiapkan susu dan makanan untuk kedua orang tua saya. Saya terkejut dan kemudian saya bergegas pergi pulang ke rumah. Sampai di sana kedua orang tua saya sudah tidur lelap. Saya merasa bersalah. Saya ambilkan susu dan makanan untuk mereka. Tapi saya tidak membangunkan mereka. Saya tetap memegang susu dan makanan untuk mereka. Saya tunggui kedua orang tua saya sampai mereka bangun. Setelah mereka bangun, saya suguhkan susu dan makanan itu. Dan saya meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Kemudian dia lanjutkan doanya, ya Allah, jika apa yang saya lakukan kepada orang tua saya berkenan, ikhlas karena Engkau dan Kau ridhai, maka hamba mohon bukakan pintu jalan keluar gua ini. Akhirnya batu itu bergeser dengan sendirinya. Subhanallah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa amal yang besar di hadapan Allah salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang lelaki yang kedua kemudian berdoa, melanjutkan doanya, ya Allah, saya pernah punya seorang sepupu perempuan yang begitu saya cintai. Tapi dia tidak mau dan dia tidak mencintai saya. Sampai beberapa tahun kemudian dia kemudian datang kepada saya dan mau meminjam uang kepada saya. Kemudian saya berkata, saya akan memberikan kamu 120 dinar karena dia mau meminjam uang 120 dinar gratis jika engkau mau menyerahkan dirimu untuk saya. Akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk saya. Dia mau melakukan zina dengan saya karena sangat membutuhkan uang tersebut. Tapi ketika saya hampir melakukan perbuatan zina itu, tiba-tiba saya teringat bahwa ini adalah sesuatu hal yang dosa, sesuatu dosa besar. Kemudian saya turun dari atas tubuhnya dan saya berkata, pulanglah, bawalah 120 dinar itu untukmu, kamu tidak usah bayar, itu bukan hutang. Ya Allah, dia lanjutkan doanya, jika apa yang saya lakukan ini Engkau ridhoi, maka hamba mohon biarkan batu besar ini bergeser dan biarkan kami bisa keluar dari gua ini. Untuk yang kedua kalinya batu itu bergeser dengan sendirinya. Subhanallah. Amal yang sangat besar juga di hadapan Allah bisa kita ambil kesimpulan dari doa orang kedua ini adalah ketika kita bisa menahan nafsu antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Yang ketiga, laki-laki yang ketiga melanjutkan doanya. Dia berkata, ya Allah, saya mempunyai beberapa orang buruh yang alhamdulillah saya tidak pernah telat memberikan gaji mereka. Tapi pada satu waktu ada seorang buruh yang ketika belum saya berikan gajinya, dia sudah pulang. Dan saya tidak tahu di mana rumahnya. Karena saya khawatir gajinya akan terpakai. Maka gaji itu kemudian saya belikan seekor kambing. Kemudian kambingnya itu beranak begitu cepat sampai kemudian menjadi seekor sapi. Sapinya juga beranak dengan cepat, begitu subur, kemudian jadi seekor onta. Terus hewan yang saya beli dari gaji buruh saya itu terus berkembang sampai begitu banyaknya. Setelah beberapa tahun, buruh saya itu datang kepada saya dan meminta gaji yang belum saya bayarkan. Saya tunjukkan
bahwa kambing, sapi dan onta yang ada di hadapan dia itu semua adalah haknya. Yang karena itu dibeli dari gaji yang dulu belum sempat saya berikan. Dia sangat bahagia. Kemudian dia bawa semua ternak sapi, kambing, onta yang dulu saya beli pertama kali dari gajinya. Dan jika amal ini Engkau ridhoi ya Allah, maka tolong bukakan jalan keluar dari gua ini agar kami bertiga bisa keluar. Kemudian untuk yang ketiga kalinya batu besar yang menyumbat mulut gua itu bergeser. Kemudian mereka bertiga bisa lewat. Dari yang ketiga kita bisa ambil kesimpulan bahwa amal yang besar di hadapan Allah adalah ketika kita membayar upah buruh pekerja kita tepat waktu, menjaga amanah yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga hadis ini bisa memberikan kita pelajaran dan bisa memberikan kita dorongan semangat untuk selalu beramal soleh dan untuk selalu berdoa meminta hanya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.